Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Inas dalam mata pelajaran PJOK. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita langsung saja memulai pembelajaran PJOK pada hari ini ya. Sebelumnya, masih ingat materi yang Bu Inas putarkan ini? Tes kebugaran jasmani. Kemudian unsur-unsur kebugaran jasmani. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Kemudian latihan-latihan kebugaran. Masih ingat ya? Pada materi terakhir kemarin, pada minggu lalu, yaitu lari bolak-balik dalam latihan kebugaran. Kan meneruskan pembelajaran yang terkait dari minggu lalu, yaitu pengukuran tingkat kebugaran jasmani seseorang. Jadi, kebugaran jasmani setiap orang itu bisa diukur dengan berbagai macam pengukuran. Nah, apa sih pentingnya mengukur tingkat kebugaran jasmani itu? Dengan mengukur kebugaran jasmani, anak-anak akan mengetahui kondisi tubuh anak-anak. Anak-anak akan mengetahui kondisi tubuhnya anak-anak, iya. Apakah bugar atau tidak bugar atau dalam kategori sakit. Jika anak-anak rajin berolahraga, rutin berolahraga, maka pengukuran tingkat kebugaran jasmaninya dapat mengetahui keberhasilan dalam latihan kalian. Jika kalian latihan olahraga, nah ini latihan aku selama ini olahraga itu ada hasilnya nggak sih? Nah itu bisa diukur melalui pengukuran kebugaran jasmani. Oke, ada berbagai macam pengukuran. Yang pertama, menghitung denyut nadi. Kemudian menghitung kekuatan. Jadi strength pada tubuh kita, kekuatan pada otot-otot tubuh kita bisa dihitung loh. Kemudian ada menghitung kelenturan tubuh. Menghitung kelenturan otot-otot sendi pada tubuh kita itu bisa dihitung dari penghitungan kelenturan. Kemudian mengukur daya tahan. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengukur denyut nadi, kemudian menghitung kekuatan, menghitung kelenturan, serta menghitung daya tahan atau mengukur daya tahan? Let's go, kita pelajari bersama-sama cara mengukur kebugaran jasmani. Nah, kalau ada icon seperti ini, seperti detak jantung, berarti sudah tahu ya, kita akan mengukur denyut nadi. Nah, apa sih anak-anak? Apa yang kalian ketahui dari denyut nadi? Denyut nadi itu bisa diartikan dengan detak jantung. Kenapa kok disebut nadi, Bu? Karena dirasakannya pada nadi kalian. Nah, denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Maka dari itu kenapa kalau anak-anak setelah melakukan olahraga fisik ya, denyut nadinya akan berbeda ketika anak-anak sedang istirahat. Karena denyut nadi yang dihasilkan pompa jantung untuk mengalirkan darah dan masuk dalam arteri. Jumlah denyut nadi istirahat orang-orang biasanya berkisar antara sampai 80 bpm atau beat per menit. Pengukuran denyut nadi istirahat sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas fisik, karena akan terjadi perbedaan ketika anak-anak setelah melakukan aktivitas fisik dan sebelum aktivitas fisik dalam denyut nadi yang dihasilkan. Nah, untuk cara menghitung denyut nadi, silahkan simak video berikut. Berikut adalah cara untuk mengukur denyut nadi atau detak jantung pada tubuh kalian. Bisa dilakukan pada dua
titik di tubuh kalian. Yang pertama di pergelangan lengan dan yang kedua di bawah rahang. Nah, cara untuk mengukur yang pertama di pergelangan lengan yang perlu kalian lakukan adalah dengan membalikkan telapak tangan kiri, kemudian meraba di sekitar daerah pergelangan itu ya, yang disentuh dengan ibu jari. Bisa menggunakan ibu jari atau dua jari, yakni telunjuk dan jari tengah. Nah, kalian rasakan di situ. Kalau belum terasa, silakan diraba-raba dulu sampai anak-anak merasakan detak jantung yang berdetak di situ. Jadi detak jantung yang ada di dada dan di pergelangan lengan atau di bawah rahang itu senada. Kemudian posisi yang kedua bisa didapatkan di bawah rahang atau dekat telinga seperti ini ya. Mendeteksinya juga dengan menggunakan dua jari, bisa menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Kalian raba-raba untuk mendeteksinya terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah terdeteksi, kalian tahan di situ sama seperti di pergelangan tangan tadi, ditahan untuk dihitung denyut nadinya. Oke, kita lanjut. Ini pada pergelangan tangan dan di bawah rahang. Tadi sudah Bu Ina sebutkan ya, apabila di pergelangan tangan itu menyentuh pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah, atau bisa menggunakan ibu jari. Kalau di bawah rahang juga sama, menunjuknya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Posisinya di bawah leher, dekat telinga dan rahang. Ya, untuk menghitungnya seperti ini. Cara menghitung denyut nadi yaitu lakukan perhitungan denyut nadi selama 30 detik. Jadi sebelum menghitung, anak-anak pastikan dulu. Kalau sudah terdeteksi, minta tolong bantuan orang di sekitar kamu, boleh kakak, adik, orang tua, untuk menghitung atau stopwatch ya, stopwatch selama 30 detik. Anak-anak akan fokus untuk menghitung denyut nadi yang kalian rasakan baik di pergelangan tangan maupun di bawah rahang ya. Kemudian hasil penghitungan 30 detiknya tadi dikalikan 2. Nah, nanti akan diketahui berapa denyut nadi kalian selama 1 menit. Contoh ini ada. Perhitungan denyut nadi Bambang selama 30 detik adalah 40 BPM atau beat per menit. Maka denyut nadi Bambang selama 1 menit adalah berarti 40 dikalikan dengan 2. Karena selama 30 detik itu Bambang merasakan 40 kali denyutan pada pergelangan tangan atau bawah rahangnya. Jadi selama 1 menit denyut nadi Bambang adalah 80 BPM ya. Karena ini 40 BPM, maka dikalikan 2 hasilnya 80 BPM. Oke. Setelah tadi menghitung denyut nadi, kita akan menghitung kekuatan atau strength pada tubuh kita. Nah, kekuatan otot tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Tidak hanya kekuatan ya, kelenturan, daya tahan, denyut nadi, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Karena setiap manusia itu diciptakan dengan kondisi fisik yang tidak persis satu sama lainnya. Maka dari itu kita itu unik ya, karena satu dan yang lainnya itu pasti ada perbedaan. Nah, untuk mengetahui kekuatan tubuh dapat mengujinya dengan push up. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya, latihan push up itu melatih kekuatan otot. Kekuatan otot mana yang dilatih? Kekuatan otot tubuh bagian atas, karena yang dilatih adalah otot bahu, lengan, dan otot otot dada. Push up dapat dilakukan selama 30 detik atau 1 menit. Bagi yang sudah sering melakukan push up bisa melakukannya 1 menit. Kalau masih pemula bisa dimulai dari 15 detik, 30 detik, dan porsi waktunya itu terus meningkat ya. Nah, selama durasi itu nanti dihitung kalian mendapatkan push up berapa kali. Oke? Itu untuk menghitung kekuatan.
Pitung, kelenturan. Nah, memiliki kelenturan tubuh yang baik itu sangat menunjang sekali dalam aktivitas fisik. Kenapa? Karena apabila kalian memiliki kelenturan yang baik akan mengurangi resiko cedera pada otot kalian. Nah, kelenturan ini bisa dilatih. Biasanya kalau seumpama kita mau melakukan kegiatan olahraga, itu kan kita biasanya melakukan pemanasan dulu. Nah, itu berfungsi juga untuk melenturkan otot dan pelemasan sendi pada tubuh kita. Karena sering kan dulu Bu Ina sebelum pemanasan, ayo ikuti pemanasan dengan baik, dengan tertib agar ototnya tidak mudah cedera. Karena kalau otot sudah dilenturkan, sudah dilemaskan, maka untuk melakukan banyak aktivitas itu akan terhambat. Oke ya? Nah, gimana caranya Bu untuk mengetahui kelenturan tubuhku itu bagaimana? Nah, ada yang masih ingat dulu Bu Ines waktu pemanasan, silahkan posisi cium lutut. Nah, masih ingat ya? Itu salah satu untuk melatih kelenturan otot. Banyak sekali dalam cium lutut itu otot-otot yang bisa dilenturkan. Contoh, sendi kaki. Ya, kemudian pinggang. Kenapa kelenturan otot pinggang? Karena pinggang itu berfungsi yang mendorong tubuh untuk mencium lututnya, begitu kan ya. Jadi kalau otot pinggangnya tidak lentur, maka tidak bisa mencium lutut, begitu kan? Masih ingat pastinya ya. Makanya kenapa kalau belum bisa menyentuh, Bu Ines mesti katakan, silahkan ayun-ayunkan untuk menyentuh lututnya, yaitu untuk melenturkan ototnya biar tidak kaku. Karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kalau ototnya sudah lentur pasti langsung cium lutut ya. Nah, kalau kalian bisa mencium dalam waktu yang ditentukan, contoh dalam kemarin kalau dulu Bu Inas 8 kali 2 ya, hitungannya 8 detik kali 2. Nah, kalau kalian bisa melakukan itu, bisa melakukan cium lutut dalam waktu yang ditentukan, nah itu kebugaran tubuhnya bisa dikategorikan dalam kategori baik. Ada cara lagi untuk mengukur kelenturan tubuh, contohnya seperti ini. Mencium lutut lagi dalam posisi berdiri. Kalau dulu Bu Ines kan mesti kalau pemanasan dalam posisi duduk ya, itu bisa dilakukan juga dalam posisi berdiri untuk mengetahui kelenturan otot punggung dan pinggang. Ya, bisa. Kemudian berbaring dengan sikap kangkang atau kayang. Nah, itu juga bisa mengetahui kelenturan otot pinggang. Lanjut ya. Menghitung kelenturan sudah paham? Kita lanjut. And the last one is mengukur daya tahan atau endurance. Nah, pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari jogging. Siapa di sini yang suka kalau minggu atau hari libur diajak orang tuanya, ayo olahraga lari-lari di alun-alun atau di gor? Siapa? Nah, itu anak-anak sudah melakukan latihan kebugaran jasmani untuk mempertahankan atau melatih daya tahan tubuh kalian. Karena aktivitas lari jogging ini adalah aktivitas yang paling murah dan mudah ya. Kenapa? Karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Meskipun murah dan mudah itu tapi tetap sangat menyehatkan. Kalau kalian bisa berlari atau jogging selama 12 menit mengelilingi lapangan, kalau kalian bisa mencapai jarak 1000 meter lebih, kalau biasanya melewati lapangan sepak bola itu biasanya antara 4 sampai 6 putaran. Nah, maka itu dikategorikan baik. Jika mampu menempuh 2000 sampai 1000 meter, contoh 1500, 1700 meter, nah itu dikategorikan sedang kebugaran jasmaninya. Tapi kalau kalian menempuh jarak 12 menit tadi itu jogging mengelilingi lapangan kurang dari 1 meter, waduh, ini perlu dilatih lagi daya tahan tubuhnya. Latihan daya tahannya harus dikencengi lagi karena kebugaran jasmaninya bisa dikategorikan
kurang, ya. Aktivitas kebugaran jasmani berguna melatih dan menjaga kondisi fisik. Karena pada usia kalian ini, usia-usia pertumbuhan, bisa membentuk postur tubuh yang ideal. Tidak obesitas, tidak juga kekurangan gizi. Jadi ideal antara tinggi dan berat badan itu sebanding atau seimbang, ya. Tidak hanya sebagai untuk membentuk postur tubuh, juga untuk menyehatkan diri kalian sendiri, ya. Apalagi di kondisi pandemi gini ya, daya tahan tubuh itu harus tetap dijaga agar imunnya tetap baik untuk menangkal virus-virus COVID-19, begitu ya. Biar tetap fisiknya kuat, biar badannya tetap bugar, maka lakukan aktivitas kebugaran jasmani secara rutin. Kalian bisa membuat jadwal selama 1 minggu, mulai hari Senin sampai Minggu, latihan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebugaran jasmani kalian. Rutin, jadi setiap hari apa latihannya, gak usah terlalu banyak, terus waktunya juga intensitas waktunya gak usah terlalu lama. Bu Inas punya contoh jadwal latihan. Nah, ini ada hari ya, di sebelah ini hari dari Minggu sampai dengan Sabtu. 7 hari ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada jenis latihannya, mulai dari di sini contohnya ada hari Minggu, karena biasanya CFD-an ya, biasanya anak-anak keluar gitu, sempatkan berlari di pagi hari, karena menghirup udara pagi itu lebih baik daripada menghirup udara pada malam hari. Hanya 12 menit saja jogging santai untuk sambil merasakan menghirup udara yang segar, begitu ya. Kemudian ini ada hari Senin, jenis latihannya sit up, juga dilakukan pada pagi hari. Keterangan waktunya, intensitasnya selama 60 detik atau 1 menit. Lakukan secara santai, tidak usah terburu-buru, berapapun hasilnya nanti dicatat. Setiap minggunya nanti dibuat prestasi, ada peningkatan atau tidak antara minggu yang pertama dan minggu seterusnya. Kemudian Selasa boleh latihan apa, push up, boleh back up. Nanti dalam 1 minggu silakan membuat latihan ini, jadwal latihan boleh diselingi dengan rest. Bisa 2 hari istirahat, dalam 7 hari itu 2 hari istirahat, begitu ya. Oke, sudah paham? Kalau belum paham nanti silakan bertanya lagi dengan Bu Inas. Insya Allah Bu Inas dengan senang hati menjelaskannya kepada anak-anak. Demikian yang dapat Bu Inas sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Inas akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.